internasional akan dibawakan oleh Dr. Meta Melvina, dan acara ini akan dipandu oleh moderator dari Kota Solo, Ibu Dewi Amalia. Marilah kita sambut kehadirannya dengan mengetikkan angka 999. Ya, oke. Dari mana nih? Dari Banten, kemudian Lubuk Linggo, dari Solo, Sukoharjo, dan sekitarnya, Ponorogo juga sudah ada. Ya, Wonogiri, Malang. Wow, luar biasa rame ini malam hari ini. Ya, Bekasi, Jawa Barat. Oke, Jakarta. Oh, keren-keren ini, luar biasa. Pekanbaru. Yang luar Indonesia kok belum kelihatan nih? Ya, oke. Nah, mungkin untuk wilayah Indonesia Tengah saat ini sudah jam berapa ya? Jam 20.45 berarti ya. Kemudian yang wilayah Indonesia Timur itu sudah jam 21.45 kalau begitu. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya, atas absennya pada malam hari ini. Dan saya yakin nih Bapak Ibu pasti juga sudah tidak sabar kan untuk bisa mengetahui apakah itu sebenarnya imun tubuh kita itu. Seperti apa untuk penjagaannya juga. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ketikkan angka 999 untuk menyambut kehadiran Dr. Meta Melvina ke tengah-tengah ruangan Zoom ini. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ya, silakan Dokter Meta. Langsung saja ya, Dokter. Oke. Halo, selamat malam. Mari kita Kembali tunggu. bersama Dr. Meta dalam Dr. Talk Ya One More ya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya. Kita langsung mulai aja ya mengenai sistem imun tubuh manusia. Nah, ternyata sistem imun tubuh manusia itu adalah sebuah hal yang sangat kompleks, yang sulit dimengerti ya, karena banyak sekali faktor yang terlibat supaya
sistem imun, mekanisme kerjanya, terus kemudian bagaimana sih imun itu berespon, jenis-jenis antibodi, dan faktor apa yang meningkatkan atau menurunkan sistem imun. Nah, pentingnya sistem imun itu apa sih? Jadi, seseorang itu perlu kita punya sistem imun yang baik ya, karena sistem imun itu adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh untuk menangkal bahan berbahaya agar tubuh itu nggak sakit. Nah, kalau ada sel-sel imun yang bertugas sebagai pertahanan ini mendapatkan gangguan atau tidak bekerja dengan baik, maka orang tersebut mudah terjadi sakit. Nah, yang kedua, fungsinya adalah sebagai keseimbangan. Karena kalau sistem imun ini kan kita harapkan seimbang ya. Kalau berlebih itu bisa mencetuskan alergi atau autoimun ya. Tetapi kalau kekurangan itu bisa sakit sampai juga bisa seseorang menderita kalau kayak HIV gitu, kena HIV itu sistem imunnya tuh turun sekali gitu. Atau memang ada penyakit bawaan yang memang tidak memiliki sistem imun, dilahirkan seperti itu. Makanya kenapa sistem imun ini tidak boleh berlebih atau tidak boleh juga kurang. Ya, jadi harus dalam kadar yang seimbang. Nah, sistem imun juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, sebagian dari sel-sel imun ini memiliki kemampuan untuk memantau ke seluruh bagian tubuh. Jadi, dia itu kayak polisi yang sedang patroli gitu. Patroli di seluruh tubuh kita lewat peredaran darah, ada juga yang di jaringan lain ya. Nah, jika ada sel-sel tubuh yang mengalami mutasi, misalnya kayak calon kanker gitu, maka sel-sel tersebut tuh bisa mematikan sel yang dianggap berbahaya gitu, termasuk selain kanker itu bakteri, virus, jamur, atau infeksi lainnya. Jadi itu adalah mekanisme pengawasan dari sistem imun kita. Penting banget ya. Nah, imun sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu immunis, artinya bebas dari beban. Nah, kekebalan ya, kita kalau berbicara mengenai imun itu kita ngomong tentang kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita nih bagus apa enggak gitu, apa gampang sakit atau enggak gitu. Nah, kekebalan itu ada yang alami ya secara natural atau ada juga yang didapat. Didapat itu artinya dari awalnya lahir kita nggak ada, tapi kemudian kita mendapatkan kekebalan. Nah, kekebalan yang didapat itu bisa bersifat aktif maupun pasif. Artinya gini, kalau kekebalan aktif itu kekebalan yang didapatkan contohnya dari luar ya secara aktif gitu dari luar. Apakah karena kita sakit, misalnya kita habis sakit apa ya contohnya ya kayak habis sakit hepatitis gitu, hepatitis B. Nah, kemudian ada beberapa orang yang justru setelah sakit hepatitis B malah timbul antibodi dan jadi nggak kena hepatitis lagi gitu. Tapi memang sebagian orang juga bisa akhirnya menjadi kronis dan menjadi sirosis dan meninggal gitu ya. Jadi beresiko nih kalau kekebalan yang didapatkan tetapi dari cara yang aktif gitu. Nah, kekebalan aktif yang buatan itu contohnya vaksin. Contohnya kita dikasih vaksin COVID kan, atau vaksin influenza, atau vaksin tipes, atau sekarang yang lagi marak vaksin demam berdarah. Gitu. Nah, kemudian dimasukkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau yang mirip dengan virus tersebut. Terus kemudian tubuh kita aktif membuat antibodi sehingga jika virus aslinya masuk, kita udah punya kekebalannya. Nah, itu adalah cara tubuh mendapatkan kekebalan secara aktif tapi buatan gitu ya. Nah, lebih tidak berisiko ketimbang kita harus sakit dulu. Nah, sementara kekebalan yang pasif itu bisa kita dapatkan dari dua jenis nih. Contohnya kekebalan alami yang dari pasif dan buatan. Kalau alami pasif itu contohnya gini, kita dilahirkan ya dari ibu kita ya. Nah, saat ibu kita mengandung kita, itu kan nyambung tuh antara ibu dengan janin yang di dalamnya itu dengan plasenta. Nah, kalau ibunya punya kekebalan tubuh yang baik, itu beberapa antibodi itu bisa masuk lewat plasenta sehingga anaknya juga sehat. Itu ya. Jadi punya antibodi. Kalau ibunya juga sudah misalnya divaksin difteri, tetanus, DPT ya. Nah, itu vaksinnya bisa antibodinya bisa disalurkan lewat plasenta sampai ke bayinya. Sehingga bayinya itu juga punya kekebalan secara alami ya. Sementara kekebalan pasif yang buatan itu contohnya adalah seseorang diberikan
antibodi, jadi disuntikin antibodi gitu. Kayak misalnya ibu hamil yang memiliki atau dianya punya hepatitis B ya. Nah, karena dia punya hepatitis B, terus kemudian kan takut nanti anaknya juga jadi hepatitis B kan. Nah, begitu lahir, anaknya disuntikin serum namanya. Nah, serum HBIG, supaya udah punya kekebalan, jadi nggak sempat ketularan oleh ibunya, gitu ya. Nah, itu adalah yang pasif. Nah, untuk kekebalan yang alami ini banyak sekali contoh-contohnya. Artinya orang yang udah memang dilahirkan itu punya kekebalan. Di kita pasti punya kekebalan ya. Nah, kekebalannya itu ada sel-sel yang berpengaruh di dalam alami itu. Jadi memang secara genetik dia lebih tahan banting gitu. Nah, slide ini tuh tampak rumit sekali ya kalau kita berbicara mengenai sistem imun, tetapi kita bedah aja dikit ya, sedikit-sedikit gitu, supaya bisa lebih dimengerti. Nah, sistem imun ini ada yang non-spesifik, artinya memang tidak spesifik ya, tidak spesifik dia tuh melawan sebuah virus gitu. Tapi kalau yang spesifik, ini dia sangat spesifik untuk melawan sebuah virus, sebuah bakteri, atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Artinya benar-benar dia sudah punya kayak kuncinya. Oh ini pengenalan ya, jadi kalau kita ngomong tentang sistem imun itu boleh nggak sih saya cerita sedikit? Nah, tubuh kita itu dianggaplah sebuah sistem, kayak negara gitu ya. Tubuh kita itu seperti negara persis. Nah, kemudian di negara itu bisa juga ada terorisme, bisa ada penjahat, bisa juga warganya jadi jahat gitu, bener kan? Nah, itu adalah contoh-contoh dari um, seseorang atau faktor-faktor yang memang akan menyerang ke tubuh kita. Bisa dari bakteri atau virus atau jamur yang dari luar masuk ke tubuh kita, ya. Atau bisa juga tubuh kita sendiri yang membuat kejahatan. Jadi dikenali sebagai orang jahat gitu. Padahal sebetulnya itu adalah sel-sel yang asli di dalam tubuh kita gitu. Terus kemudian bisa juga sel itu adalah sel nakal, adalah sel kanker yang sebetulnya nggak harus ada di tubuh kita kan. Nah, tapi menjadi sel ganas yang tidak terkendali, tidak terkontrol perkembangannya atau perkembangbiakannya sel itu gitu ya. Akhirnya menjadi kanker. Nah, itu adalah sel-sel jahat yang seharusnya dimusnahkan oleh sistem imun supaya kita tetap sehat dan sistem imun itu berada di dalam kesetimbangan. Ya. Nah, sistem imun yang spesifik atau adaptif ini dia itu udah belajar, udah mengenal banget gitu terhadap virus, terhadap bakteri atau terhadap sel kanker. Nah, bahwa ini adalah virus. Jadi saat ada virus yang masuk beredar di tubuh kita, dia seperti polisi patroli gitu ya. Terus kenal langsung, oh ini virus cikungunya, oh ini virus herpes, oh ini virus demam berdarah gitu. Kemudian pas lagi masuk ke tubuh kita, kemudian ada itu kan polisi patrolinya ya. Kemudian dia akan manggil teman-temannya supaya ayo kita kepung virus ini, kita matikan virus ini supaya orang ini tetap sehat. Jadi supaya negara ini tetap sehat gitu. Cara kerja sistem imun ya, itu bagi yang sudah dikenal. Tetapi ada juga sistem imun yang non-spesifik. Nah, non-spesifik ini itu dia tidak spesifik mengenali jenis-jenis virusnya, tetapi memang diciptakan ya, sudah ada diciptakan supaya kita punya barrier atau ketahanan. Contohnya kalau dalam satu negara ya, misalnya kita punya kantor imigrasi, ya kan, kantornya nih gitu. Nah, terus kemudian kita punya border atau batas ya, ada batas laut, ada keamanan udara, keamanan darat gitu kan. Nah, itu adalah contohnya seperti kalau di negara seperti itu, tapi kalau di tubuh kita itu contohnya adalah barrier-barrier tersebut ada kulit, saluran nafas, saluran cerna dan membran mukosa. Nah, kulit ini juga syukurnya kan kulit kita juga bisa ada lapisannya supaya kita nggak langsung masuk gitu, semua bakteri masuklah kita langsung jerawatan gitu. Ya, terus kemudian ke saluran nafas ada silianya, ada rambut-rambutnya supaya kalau ada virus, ada bakteri masuk tuh ada penyaringnya dulu. Kalau ada polusi masuk tuh ada penyaringnya dulu gitu. Nah, itu adalah contoh kekebalan fisik yang memang alami. Jadi secara fisik itu ada bendanya ya. Terus di saluran cerna kita juga ya ada lendirnya, terus kemudian ada asam lambungnya ya. Nah, itu yang asam-asam itu contohnya adalah enzim-enzim ini gitu. Nah, itu juga salah satu
mekanisme pertahanan diri atau perlindungan diri gitu terhadap bakteri atau virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, selain itu juga ada lagi mekanisme seluler. Jadi sel-sel yang bekerja khusus. Jadi kalau kita ngelihat ini tuh belajar sistem imun tuh bener-bener kayak kayak sistem di sebuah negara ya. Terus kemudian ada rekrutmen gitu. Ada penerimaan pakai personalia ya, pakai HRD ya. Jadi ada yang bertugas sebagai natural killer, ada sel mass namanya, ada basofil, ada polimorfonuklear ya, ada mononuklear sel gitu. Nah, ini semua memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi semuanya sistem ini adalah untuk pertahanan dan ketahanan sistem imun. Nah, fungsi dari mereka itu beda-beda. Di sini juga yang fungsi sistem imun yang larut juga itu beda-beda loh. Kayak contohnya kelenjar keringat ya. Itu tahu ya kelenjar keringat. Kenapa kita harus keringetan gitu ya? Karena membuang ini kan membuang yang berlebih gitu ya. Kalau kita berolahraga, panasnya berlebih ya itu kita akan keringetan gitu. Nah, kemudian asam tadi yang saya ceritakan yang paling gampang adalah asam lambung. Nah, asam lambung kita itu tinggi supaya kalau kita makan bakteri kebakan gitu bakterinya itu nggak langsung menyebabkan sakit, tapi bakteri itu bisa mati dulu di asam lambung gitu. Ya udah luar biasa ya sistem imun kita ini diciptakan dengan sangat luar biasa. Semoga dapat dipahami ya. Nah, ini yang tadi saya balik lagi ya, sementara yang alami itu juga ada lagi. Contohnya ada sel-sel yang namanya bukan makrofag, neutrofil, NK cell ya. Nanti kita lihat ya. Ini agak sulit gitu kelihatannya ya, tapi sebetulnya seru banget kalau belajar mengenai sistem imun ini karena mereka semua ternyata punya fungsi masing-masing, punya kerja masing-masing, punya cara kerja masing-masing. Jadi yang mana yang akan diaktifkan, yang mana yang akan disuruh terjun, yang mana kapan dia bekerja, kapan dia tidur. Nah, itu mereka semua ada shift-nya masing-masing gitu. Jadi seru sekali belajar tentang sistem imun ini ya. Nah, kita ulang lagi sekali lagi supaya bisa dipahami ya. Imunitas aktif atau kekebalan aktif ya. Kita tahu tadi kekebalan aktif itu nih, ada yang alami dan ada yang buatan ya. Nah, yang alami itu apa tadi? Yang terjadi jika seseorang itu terkena sakit ya, terus kemudian muncul kekebalan memproduksi antibodi ya. Tuh. Atau yang buatan. Buatan itu tadi contohnya dengan vaksin ya. Jadi tidak sampai sakit tetapi dia bisa menimbulkan antibodi, tapi dikasih pengenalan dulu supaya mengenal oh ini loh virusnya. Kalau seandainya nanti ada jenis virus yang mirip begini, jadi vaksin tuh begitu. Begitu disuntikin ke tubuh kita, itu tubuh akan membuat memori. Itu apa ya gitu baru masuk barangnya ya. Nah, terus kemudian, oh ini adalah misalnya contoh dari virus demam berdarah. Atau ini adalah contoh dari virus COVID. Nanti sel-sel tubuh kita tuh akan belajar mengenali, oh kepalanya COVID tuh begini, oh badannya COVID tuh begini, oh bentuknya COVID tuh begitu. Nah, nanti suatu saat COVID yang masuk ke dalam tubuh kita, udah kenal tuh langsung alarmnya nyala. Oh ini ada COVID virus asli masuk ya. Terus kemudian ayo kita kepung dia gitu. Terjadi fagositosis oleh makrofag ya. Terus kemudian akhirnya bisa tidak sakit. Nah, kadang-kadang ini tidak kita sadari karena kita tidak jadi sakit gitu. Kita hanya menyadari kalau kitanya ketularan sakit terus jadi sakit ya. Nah, padahal sebetulnya setiap kali kita sehat itu sebetulnya ada fungsi sistem imun yang bekerja dengan baik. Sehari-hari ini kita banyakan sakit atau banyakan sehat? Harusnya banyakan sehat kan ya. Nah, kalau lagi sehat, kadang kita nggak sadar karena kita tidak mensyukuri saat kita sehat. Pas lagi sakit, baru kita mikir, kenapa kita sakit? Pas lagi sehat, itu sebetulnya banyak sekali mekanisme yang terjadi, dan mekanisme itu betul terjadinya dengan cara yang betul, dengan porsi yang betul, dengan kadar yang betul, sehingga kita tetap sehat. Ya. Nah, imunitas aktif ini didapatkan oleh karena kontak langsung dengan bakterinya langsung atau patogen. Patogen itu artinya sesuatu yang menyebabkan seorang sakit gitu. Sehingga tubuh itu suatu saat akan memproduksi antibodinya sendiri. Nah, sementara imunitas pasif itu didapatkan jika antibodinya itu dipindahkan dari individu yang satu ke individu yang lain. Contohnya tadi dari ibu ke anak lewat plasenta. Atau diberikan penyuntikan ya yang kayak tadi dikasih serum ya, dikasih serum. Contohnya lagi kayak kalau kita
kegigit atau kena ini deh, kena paku, udah gitu kemudian dikasih anti tetanus serum. Atau jika kita kegigit anjing, dikasih serum anti rabies. Nah, itu adalah serum ya, yang diberikan adalah langsung antibodinya. Jika ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh seseorang, tetapi orang tersebut punya kekebalan, ya, maka dia tidak jadi sakit, ya. Tapi kalau seseorang yang terinfeksi ini tidak punya kekebalan, maka virus akan langsung masuk aja ke tubuh orang tersebut dan kemudian orang tersebut menjadi sakit, ya. Nah, setelah virus itu masuk ke dalam tubuh dan orang tersebut sakit, lama-lama kan sakitnya akan sembuh ya. Nah, saat dia menyembuh di fase recovery ini akan timbul yang namanya imunitas yang berasal dari sakit, namanya adaptif imunitas atau kekebalan yang didapat karena sakit tadi, ya. Nah, setelah timbul imunitas itu, kemudian tubuh tuh akan belajar mengenali bahwa oh, ini ada virus ya masuk ke tubuh kita. Ini adalah virus demam berdarah gitu, atau ini adalah virus COVID. Nah, suatu saat ada reinfeksi lagi, atau misalnya ada virus masuk baru lagi, ya itu kita udah punya kekebalannya sehingga memunculkan imun yang spesifik atau punya memori sehingga membuat orang menjadi tidak sakit. Nah, ini gabungannya mekanisme sistem kekebalan tubuh. Di luar tubuh, dari luar tubuh kita itu punya penghalang, contohnya kulit ya. Tetapi kalau kulitnya luka atau kulitnya nggak bagus ya, kemudian ada gampang masuk nih, padahal kulit adalah penghalang kan. Nah, kemudian ada bakteri masuk, bisa langsung masuk nih ke dalam pembuluh darah, makanya bisa jadi bisul, bisa jadi infeksi selulitis ya di pembuluh darah, pokoknya infeksi di dalam jaringan tubuh gitu. Kemudian selain kulit, kita punya keringat kan. Nah, keringat kita itu ternyata ada lisozimnya, bisa mematikan bakteri-bakteri yang jahat juga. Nah, seandainya bakteri tersebut udah masuk ke dalam tubuh kita akan berespon dengan sistem imun kita. Nah, sistem imunnya tadi ya, ada yang spesifik dan ada yang non-spesifik. Nah, non-spesifik ini menghasilkan peradangan gitu ya. Terus kemudian banyak nih, jadi untuk membuat sebuah antibodi aja prosesnya panjang sekali. Ya, sementara yang spesifik itu ya yang tadi yang benar-benar udah dikenali ya, punya berbagai sel, punya berbagai polisi patroli yang bisa mengenali berbagai virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu imunitasnya diperantarai oleh sel-sel. Jadi ya memang ada petugasnya tuh yang untuk mengenali dan kemudian menangkap virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini yang tadi kita bilang dari luar ada kulit ya, di kulit sendiri tuh ada barrier fisik, terus kemudian barrier kimia lewat lisozim yang keringat tadi, terus ada flora juga. Jadi di kulit kita tuh sebetulnya ada bakteri baik yang hidup. Nah, kalau kita kebanyakan pakai alkohol, kadang-kadang itu bakteri baik yang ada di kulit kita itu ikutan mati juga. Itu makanya nanti yang timbul bisa jamur, bisa bakteri jahat lain ya. Sementara di saluran nafas kita juga ada namanya membran mukosa, jadi ada selaput lendir ya. Terus ada silia atau ada rambut-rambut juga di situ ya, supaya kalau ada bakteri atau virus bisa dibatukin gitu ya, keluar bakteri atau virusnya. Nah, terus kemudian ada di mukosa sendiri yang tadi, yang selaput lendir itu ada fisiknya, ada kimiawinya juga ya. Di saluran cerna juga gitu, ada asam lambung ya, terus kemudian ada membran mukosanya dan ada flora normalnya gitu yang memang bisa mematikan bakteri-bakteri saluran cerna. Jadi namanya gut microbiome. Jadi kayak di usus kita itu banyak terdiri dari bakteri baik gitu yang sebetulnya menjaga ekosistem di situ supaya yang tumbuh adalah bakteri baik bukan bakteri jahat. Jadi bakteri jahatnya dimatikan oleh mereka. Makanya kita selalu pernah dengar ya kayak minum yogurt atau makan yang probiotik, makanan-makanan probiotik yang kaya akan bakteri baik itu bagus untuk kesehatan saluran cerna. Oke. Ini yang larut tadi udah dibahas ya, sebetulnya banyak sekali ya. Nah, ASI sendiri, ASI air susu ibu itu di dalamnya itu ada lactoferrin dan asam neuraminik ya. Ini punya antibakteri terhadap E. coli sama Staphylococcus. Makanya anak yang diberikan ASI
itu lebih sehat, jarang diare, walaupun memang kalau dipakai kasih ASI pasti pupnya bisa sampai 6 kali ya sehari ya, tapi tidak lebih dari 6 kali. Nah, kemudian dia lebih jarang sakit gitu karena memang punya banyak pertahanan sistem imun yang baik gitu kalau dikasih ASI. Nah, ini juga lisozim dari makrofag menghancurkan kuman gram negatif ya, banyak banget memang fungsinya. Nah, sementara sistem imun spesifik ini yang bisa mengenal benda asing atau antigen spesifik dan dia menghancurkan antigen atau bakteri, virus, jamur, segala macam ya antigen itu yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi yang memang udah mengenali secara spesifik. Gitu. Jadi karena dia kenapa bisa mengenali secara spesifik? Karena dia mempunyai memori. Nah, gimana udah mumet belum ngedengerin tentang sistem imun? Jangan dibawa mumet ya, kita dibawa happy aja. Tapi kenapa kita perlu tahu? Karena kita sebetulnya bukan harus hafal sih. Ini cuma memberikan sebuah khasanah atau pengetahuan aja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang berperan dalam sistem imun itu bukan cuma sel darah putih. Seperti yang kita tahu ya, oh sel darah putih atau leukositnya berapa gitu. Dan ternyata banyak banget kan yang berperan dalam sistem imun dan setiap sistem imun tuh kayak punya petugasnya masing-masing gitu dan fungsinya tiap petugas itu berbeda dalam memerangi bakteri, virus, jamur, sel kanker atau sel tubuh kita sendiri ya. Nah, antibodi ini juga adalah salah satu penting ya, hal yang penting dalam berperan melawan bakteri atau patogen lain atau virus lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Antibodi itu macam-macam, ada imunoglobulin M, imunoglobulin G, ada IgA, ada IgD, ada IgE ya, namanya imunoglobulin ya. Nah, ini dihasilkan oleh limfosit B gitu. Terus kemudian antibodi ini dibentuk secara spesifik. Jadi spesifik setelah dikasih tahu, diajarkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dimusnahkan dari tubuh kita, ini bukan bagian dari tubuh kita. Kemudian antibodi itu mengenali secara spesifik ya. Nah, selain bakteri, virus, jamur dan sebagainya itu ternyata timbul juga nih kayak kayak IgA atau IgE ya, itu untuk makanan-makanan. Jadi itu berperan penting dalam alergi. Kan ada tuh orang alergi udang, ada yang alergi coklat, ada yang alergi tepung ya atau alergi macam-macam tuh ya, ada alergi obat. Nah, itu juga yang berperan adalah antibodi gitu. Jadi terlalu berlebihan berespon terhadap makanan tersebut ya karena bawaan ya emang genetiknya begitu, akhirnya ketika makanan itu masuk itu membuat reaksi alergi yang berlebihan di dalam tubuh seseorang. Jadi alergi itu juga masuk ke dalam bahasan sistem imun ya. Nah, ini si sel nih, kita ngomong tadi sel ya, kita sel-sel itu ya sel-sel. Jadi banyak sel-sel di dalam tubuh kita. Kalau sel darah putih, itu sel darah putih itu harus satu kesatuan. Dia adalah sel darah putih. Ini semua adalah sel darah putih gitu. Tetapi sel darah putih itu juga punya masing-masing beda-beda ya kayak di rumah kayak kita ada RT, ada RW gitu. RT terdiri dari beberapa RW terdiri dari beberapa RT terdiri dari beberapa kepala keluarga terdiri ada bapaknya, ibunya, anaknya gitu kan fungsinya masing-masing beda ya. Nah, ini juga sama ya. Sel darah putih itu adalah bagian global besar, sementara di dalamnya ada sel neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, sel T, sel B, natural killer, makrofag ya. Ini beda-beda nih fungsinya macam-macam nih. Kalau sel mediator, ini contohnya dia tidak memakan langsung bakteri atau virus jamur yang masuk, tetapi dia memperkenalkan atau dia yang manggil-manggilin sel lain gitu untuk datang untuk mematikan yang harus kita dimatikan itu gitu. Sementara sel fagosit berarti ini mempunyai kemampuan menyerang gitu. Itu adalah monosit, makrofag, neutrofil, eosinofil. Ya, ini berperang terhadap alergi, ini berperang terhadap bakteri, ini berperang bisa terhadap kanker atau makrofag nih bisa berperang terhadap kanker ataupun terhadap apa namanya banyak sih kalau makrofag ini macam-macam ya fungsinya. Nah kemudian banyak lagi fungsinya intinya bisa menyerang nih kalau fagosit ini bisa makan gitu ya. Tuh. Ini yang tentang sel jadi fungsinya banyak ya ini sel T ini panjang kalau diceritakan. Oke, nah kita bicara mengenai sel T ya. Sel T itu limfosit T berasal dari timus. Ini ada 3 nih sel T aja ada 3 jenis. Ada sel T yang bersifatnya pembunuh, ada sel T helper ya yang sifatnya membantu gitu. Jadi kayak pembantu umum gitu.
Terus kemudian ada sel T pembelah, sorry ini sel T pembelah bukan sel B ya. Nah, ini fungsinya untuk menyerang patogen yang masuk, yang sel T pembunuh untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi sel yang telah terinfeksi itu langsung dikenali, kemudian diserang oleh si sel T pembunuh. Sementara si sel T pembantu ini gunanya untuk menstimulasi pembentukan jenis sel T lain serta sel B plasma, sehingga dia bisa mengaktifasi makrofag untuk memakan virus atau bakteri yang masuk. Nah, sel T yang pembelah ini dia gunanya untuk menurunkan atau menghentikan respon imun dengan cara memproduksi antibodi. Sehingga kalau produksi antibodinya udah ada, jadi antibodinya yang menyerang bakteri virus jamur tersebut, sehingga sel T pembunuh kerjanya nggak terlalu lelah. Sementara sel B ini adalah salah satu jenis dari sel darah putih ya. Ada sel B plasma, ada sel B pengingat, jadi kerjanya mengingat, bikin memori gitu. Ada sel T yang pembelah juga gitu ya. Nah, ini B plasma membentuk antibodi, yang pengingat itu yang supaya ingat. Jadi begitu ada virus lain masuk, virus asli yang masuk, dia masih ingat, oh ini tuh emang harus dimatikan gitu ya, karena ini akan membahayakan tubuh gitu. Jadi fungsinya masing-masing banyak ya. Nah, ini jika ada, anggapnya yang merah ini adalah bakteri ya, atau virus bakteri masuk ke dalam sebuah sel gitu ya. Terus kemudian artinya apa? Ini mendekat nih, sel ini akan mendekati ya, terus kemudian setelah mendekati patogen, ini dia akan keluar seperti ini tuh. Terus kemudian akan memakan bakteri tersebut. Nah, terus dihancurkan bakterinya dengan sel T pembunuh, dibunuh. Ya, terus kemudian akhirnya menjadi fragmen-fragmen gitu ya. Nah, kemudian fungsi utama dari makrofag ini, makrofag yang tadi kan gambar ininya, yang tadi sebelumnya adalah gambar ininya ya, kartunnya. Kalau ini gambar aslinya nih dari mikroskop elektron. Ini adalah bentuk makrofag yang warna biru ini adalah biasanya ini kalau gambarnya ini adalah tipes nih, tipes atau kuman penyebab diare nih, bentuk-bentuknya kayak gitu. Nah, kemudian dia bisa memakan ini semua, akhirnya nggak jadi sakit karena akhirnya dimakan sama dia, dihancurkan ya. Tetapi kalau jumlah bakterinya lebih banyak daripada jumlah makrofagnya, ya akhirnya jadi sakit kan tubuhnya gitu ya. Nah, yang mempunyai fungsi fagositosis atau makan gini adalah selain makrofag adalah NK sel. Ya, NK sel ini bisa menyerang sel kanker, bisa menyerang bakteri. Jadi kanker itu sebetulnya bisa dimatikan oleh sel tubuh kita sendiri kalau NK sel di tubuh kita itu banyak ya. Contohnya ini adalah sel NK yang kecil-kecil, ini adalah sel kanker nih yang udah besar. Nah, akhirnya sel kankernya itu dirubung sama NK sel sehingga dia tidak bisa berkembang biak gitu ya. Akhirnya kayak seperti ini nih. Sel kankernya langsung hancur dan menjadi kalah ya. Sel kankernya kalah. Oke. Nah, ini juga bakteri dengan NK sel. Awalnya ini NK sel, ini bakteri, ini yang kecil ya. Nah, kemudian gambar kedua, ini akhirnya NK sel memakan bakteri, akhirnya dia jadi besar dan bakterinya lumer, gitu, mati lah. Gitu ya. Oke, nah faktor yang dapat menurunkan sistem imun tubuh kita adalah cara hidup yang tidak sehat, kekurangan nutrisi, ya, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran alam lah, terus kelelahan, kurang tidur, begadang, nggak pernah istirahat, kerja terus. Terus tekanan mental, kegelisahan, ternyata itu juga menurunkan sistem imun. Jadi kebanyakan mikir ya, kebanyakan mikir yang negatif itu juga menurunkan sistem imun. Kurang berolahraga dan penggunaan antibiotik yang berlebih. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai antibiotik. Kalau memang tubuhnya telah kalah dari sakit, itu ya udah pakai antibiotik daripada sakit terus ya kan. Tapi kalau tubuhnya masih bisa melawan, sebetulnya jangan menggunakan antibiotik gitu ya. Oke. Nah, perkembangan sistem imun sesuai dengan usia ya. Jadi kalau kita melihat sistem imun kita itu waktu bayi baru lahir itu sistem imunnya rendah. Terus kemudian akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu, tambah dewasa, makin masuk usia anak ya, makin masuk remaja, makin tinggi lagi nih sistem imunnya itu ya. Kemudian meningkat sampai usia 30 tahunan lah kurang lebih ya, saat usia produktif gitu. Itu 30-40 tahun ini klimaks sebetulnya.
Nah, kemudian setelah itu akan terjadi penurunan sistem imun nih, pelan-pelan. Ini sebenarnya grafiknya nggak lurus begini, biasanya dia agak-agak datar terus lama-lama turun. Gitu. Jadi semakin berusia semakin turun sistem imun. Makanya yang golongan paling rentan adalah anak-anak dan orang orang lanjut usia. Nah, faktor yang mempengaruhi sistem imun itu banyak. Salah satunya faktor genetik, lingkungan, nutrisi, dan stres. Ya. Nah, ini pengaruh usia terhadap sistem imun. Dengan bertambahnya usia, sistem imun semakin naik dulu, terus kemudian turun ya. Nah, ini panjang nih kalau kita bahas dari masa bayi ya 0 sampai 12 bulan dibagi-bagi ya. Ada sistem imunitas pasif. Jadi bayi baru lahir itu menerima antibodi dari ibu melalui plasenta dan melalui ASI ya. Ini akan memberikan perlindungan awal terhadap infeksi. Kemudian sistem imun bawaan, bayi juga mengandalkan sistem imun bawaan yang mencakup seperti makrofag atau neutrofil untuk melawan patogen. Ini bawaan dari dirinya sendiri, emang dikasih sel gitu ya. Begitu lahir emang ada sel itu gitu, tapi masih jumlahnya sedikit, makanya pertahanannya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian pembentukan sistem imun adaptif itu mulai berkembang dengan paparan antigen. Artinya kan namanya bayi ya kita bawa pergi juga keluar gitu ya, ke pasar kemana, kemudian dia menghirup virus, menghirup bakteri gitu. Akhirnya ada paparan antigen kan. Nah, paparan antigen dari lingkungan ya, atau dia juga dapat vaksin nih di usia-usia ini. Akhirnya mulailah terbentuklah sel limfosit B dan T-nya itu mulai membentuk memori, mulai membentuk antibodi gitu ya. Terus kemudian saat balita ya umur 1 sampai 3 tahun ini dengan banyaknya interaksi sosial anak-anak ya kayak udah masuk playground, playgroup gitu, masuk TK juga ya. Nah, ini akan mempercepat perkembangan sistem imun adaptif. Jadi sebetulnya kalau anak yang kita jagai dengan terlalu dijaga, terlalu higienis itu juga tidak baik. Makanya kenapa ada penelitian bahwa orang yang hidup dengan binatang, artinya punya binatang gitu di rumahnya itu biasanya imun sistemnya lebih baik atau lebih sehat gitu karena dia terpapar tapi sedikit demi sedikit. Ya. Di usia balita juga masih dapat vaksin ya, itu akan memperkuat respon imun terhadap berbagai penyakit. Nah, di masa anak-anak usia 4 sampai 12 tahun itu pengembangan memori imun nih. Jadi sistem imun tuh semakin kuat dengan ada peningkatan paparan antigen karena semakin banyak ketemu macam-macam ya, ketemu orang, ketemu makan di mana gitu ya. Terus kemudian main dengan binatang gitu. Itu akan membantu respon infeksi lebih cepat. Jadi begitu ada bakteri atau virus masuk, langsung dikenali oh ini ada masalah, terus kemudian langsung dikepung atau dianya juga jadi sakit. Jadi responnya lebih cepat gitu. Makanya usia anak-anak tuh biasanya masih sering sakit ya, gitu. Apalagi usia SD gitu. Nah, kemudian penurunan ketergantungan terhadap imun pasif. Artinya apa? Di usia ini kan waktu bayi dapat imun dari ibunya lewat plasenta ya. Nah, di usia anak-anak itu udah mulai habis tuh yang antibodi pasif yang diberikan saat dari ibunya waktu hamil itu mulai berkurang ya. Sehingga anak itu mulai mengandalkan sistem imunnya sendiri. Kemudian masa remaja 13 sampai 18 tahun itu pentingnya adalah maturasi sistem imun. Jadi sistem imun tuh mencapai kematangan penuh ya. Terus fungsi-fungsi imun gitu semua sel itu berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan badannya gitu kan. Nah, di sini juga udah mulai ada pengaruh hormon selama masa pubertas ya. Itu juga mempengaruhi sistem imun gitu. Ada perubahan selagi hormonnya naik turun sih akan ada perubahan sistem imun, tapi setelah stabil itu akan menjadi sistem imunnya baik. Nah, di masa dewasa itu imun itu menjadi stabil ya. Jadi bagus gitu. Apalagi kalau disertai dengan pola makan, tidur, pokoknya gaya hidup yang baik ya, itu akan berpengaruh menciptakan sistem imun yang baik. Tetapi gaya hidup yang buruk akan menurunkan sistem imun. Sementara pada masa lansia 60 tahun ke atas itu terjadi penurunan fungsi imun. Nah, ini ada terjadi resiko meningkat gitu, resiko penyakit infeksi ya sehingga gaya hidup sehat itu menjadi sangat penting di masa lansia ini. Oke. Nah, kita berbicara mengenai autoimun. Autoimun adalah salah satu topik bahasan yang memang perlu kita bahas kalau kita membahas mengenai sistem imun. Nah, autoimun ini sebetulnya jenisnya banyak sekali loh. Ada lebih dari 100 tipe autoimun. Sementara di darah sendiri ya ada lupus ya, terus ada leukemia itu salah satunya contohnya disebabkan autoimun juga ada gitu. Terus kemudian masalah nggak enak perut, bloating, sakit perut, perutnya kembung ya,
suka diare-diare. Nah, itu juga mungkin ada masalah celiac disease, Crohn disease, colitis ulceratif, yaitu disebabkan oleh autoimun juga ya. Banyak nih yang disebabkan oleh autoimun. Nah, tiroid aja ada yang autoimun ya. Masalah otak aja ada yang autoimun ya. Otot juga autoimun. Masalah otot juga banyak yang autoimun. Contohnya rheumatoid arthritis, rematik tuh ya. Terus polimialgia, ankylosing spondylitis yang kayak bambu spine yang minggu lalu kita bahas ya, itu adalah salah satu autoimun. Nah, di kulit yang suka gatal-gatal, kulitnya sampai berbercak-bercak, kemerahan, bersisik gitu, psoriasis itu adalah salah satu autoimun juga. Atau vitiligo yang bercak-bercak putih gitu, di mana tangan jadi kok jadi kayak putih kayak orang panu tapi putih banget ya. Itu kehilangan melanin, itu juga autoimun. Ya, jadi banyak sekali nih kalau kita cerita mengenai autoimun, yaitu kayaknya nggak bisa habis satu topik sendiri tuh. Soal autoimun aja bisa dibagi-bagi macam-macam per penyakit ya. Oke, nah selain autoimun, alergi itu adalah masalah dari sistem imunitas. Jadi sistem imunitas yang berlebih itu akan menghasilkan hipersensitif, gejala hipersensitif gitu. Jadi terlalu sensitif gitu, nggak harusnya berespon seperti itu, tapi dia berespon berlebihan. Akhirnya terjadilah yang namanya alergi. Nah, kalau autoimun artinya apa? Dia menghancurkan tubuhnya sendiri sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, tapi dianggap seperti benda asing. Makanya sel-selnya tuh pada menyerang gitu ya. Nah, akhirnya jadi menyerang tubuhnya sendiri. Nah, itu adalah namanya autoimun ya. Kalau ini contohnya mekanisme alergi pada alergi seorang alergi kacang. Begitu kacangnya masuk ke dalam tubuh, nah kemudian ini sel-sel ini akan berikatan dengan antigen, kemudian keluarlah histamin rilis. Makanya suka dikasih obat antihistamin ya, kayak cetirizine atau apa tuh dulu namanya Insidal, atau obat apa lagi ya, yang obat alergi-alergi itu yang Bapak Ibu kenal. Nah, itu untuk menyetop keluarnya histamin gitu. Tapi kalau histaminnya udah keluar, berarti mencegah supaya histaminnya jangan berikatan dengan reseptor yang ada di kulit kah, atau di perut kah, atau di saluran nafas kah, supaya tidak menimbulkan gejala gitu ya. Dikasihnya apa? Biasanya steroid ya. Nah, contohnya di apa alergi yang ada di Ya, cek. Mohon maaf untuk suara saya apakah bisa didengar Bapak Ibu? Ya, mohon maaf ya, sedikit ada kendala sinyal barusan tadi. Oh ya, terima kasih Mbak Leni. Ya, terima kasih Mbak Tami. Sekarang sudah bisa lagi ya untuk suara dan slide-nya dari Dr. Meta. Boleh saya minta respon dari Bapak Ibu semuanya? Untuk tampilannya sudah terlihat ya? Ya, iya belum ada suara ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, mohon untuk sabar menunggu karena ini sedang dalam perbaikan dari kami Bapak Ibu. Ya, suara belum keluar. Nah, boleh nanti sambil kita menunggu untuk Halo, mempersiapkan selamat semuanya. malam. Kembali lagi Silakan Bapak Ibu bersama sekalian nanti Dr. ada Meta dalam siapkan saja Dokter Talk pertanyaan ya, One nanti More akan ya. Terima Dr. Meta kasih yang kepada akan moderator yang sudah menjawab. memperkenalkan Dan kemudian saya. juga nanti jangan Kita lupa juga kita, nah sama seperti minggu lalu, jadi ada apa namanya, ada door prize. Nah, nanti akan diberikan dari One More Academy untuk Bapak Ibu semua yang beruntung pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu tadi boleh dibantu sampai apa ya tadi terakhir ya? Ada yang bisa bisa membantu menjawab di kolom komentar. Ya, ya adakah yang bisa membantu menjawab tadi sampai slide terakhir apa ya? Sambil ini saya juga mau ngecek nih kira-kira Bapak Ibu nyimak nggak ini? Ya, ya gambar. Sepertinya tadi sampai slide autoimun ya, betul. Sampai autoimun ya, oke. Boleh dibantu untuk tim player yang ada di balik layar.
menginformasikan kepada kami, kepada operator. Ya, sampai autoimun ya, ya ini sepertinya ini betul. Oke, ya bisa dilanjut. Slide terakhir macam-macam autoimun. Oke, ya terima kasih Bu Yayan atas bantuannya informasi. Wah, ternyata pada nyimak semua ternyata ini. Keren, luar biasa. Saya berikan ketikan dulu angka 999 untuk semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Nah, sebagai apresiasi dari saya ketikkan, saya berikan angka 999 untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh sambil siapkan pertanyaan. Cuma nanti kemungkinan itu tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan ya, mengingat waktu dan juga dari kebetulan juga Dokter Meta pun pada malam hari ini juga ada acara juga gitu. Jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan gitu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Bapak Ibu sekalian, karena beliau memang Dokter Meta sangat sibuk gitu. Tapi bersyukurnya kita itu beliau setiap hari Senin itu meluangkan waktu untuk kita semuanya. Ya, bagaimana? Apakah operator sudah siap atau mungkin dari tim player? Nah, autoimun ini sebetulnya jenisnya banyak Ya, sekali loh. sudah ya? Ada lebih dari Oke. 100 tipe autoimun. Sementara di darah sendiri ya ada lupus ya, terus ada leukemia itu salah satunya. Contohnya disebabkan autoimun juga ada gitu. Terus kemudian masalah nggak enak perut, bloating, sakit perut, perutnya kembung ya, suka diare-diare. Nah itu juga mungkin ada masalah celiac disease, Crohn disease, colitis ulceratif, yaitu disebabkan oleh autoimun juga ya. Banyak nih yang disebabkan oleh autoimun. Nah, tiroid aja ada yang autoimun ya. Masalah otak aja ada yang autoimun ya. Otot juga autoimun. Masalah otot juga banyak yang autoimun. Contohnya rheumatoid arthritis, rematik tuh ya. Terus polymyalgia, ankylosing spondylitis yang kayak babu spine yang minggu lalu kita bahas ya, itu adalah salah satu autoimun. Nah, di kulit yang suka gatal-gatal, kulitnya sampai berbercak-bercak, kemerahan, bersisik gitu, psoriasis itu adalah salah satu autoimun juga. Atau vitiligo yang bercak-bercak putih gitu, di mana tangan jadi kok jadi kayak putih kayak orang panu tapi putih banget ya. Itu kehilangan melanin, itu juga autoimun. Ya, jadi banyak sekali nih kalau kita cerita mengenai autoimun, yaitu kayaknya nggak bisa habis satu topik sendiri tuh. Soal autoimun aja bisa dibagi-bagi macam-macam per penyakit ya. Oke, nah selain autoimun, alergi itu adalah masalah dari sistem imunitas. Jadi sistem imunitas yang berlebih itu akan menghasilkan hipersensitif, gejala hipersensitif gitu. Jadi terlalu sensitif gitu, nggak harusnya berespon seperti itu, tapi dia berespon berlebihan. Akhirnya terjadilah yang namanya alergi. Nah, kalau autoimun artinya apa? Dia menghancurkan tubuhnya sendiri sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, tapi dianggap seperti benda asing. Makanya sel-selnya tuh pada menyerang gitu ya. Nah, akhirnya jadi menyerang tubuhnya sendiri. Nah, itu adalah namanya autoimun. Ya. Kalau ini contohnya mekanisme alergi pada alergi seorang alergi kacang. Begitu kacangnya masuk ke dalam tubuh, nah kemudian ini sel-sel ini akan berikatan dengan antigen dari kacangnya. Kemudian keluarlah histamin rilis, makanya suka dikasih obat antihistamin ya, kayak cetirizine atau apa tuh dulu namanya Insidal atau obat apa lagi ya, yang obat alergi-alergi itu yang Bapak Ibu kenal. Nah, itu untuk menyetop keluarnya histamin gitu. Tapi kalau histaminnya udah keluar, berarti mencegah supaya histaminnya jangan berikatan dengan reseptor yang ada di kulit kah atau di perut kah atau di saluran nafas kah supaya tidak menimbulkan gejala gitu ya. Dikasihnya apa biasanya steroid ya. Nah, contohnya di alergi yang ada di kulit nih, itu bisa ada bengkak, bisa ada gatal, bisa ada kemerahan, bentol-bentol ya. Kalau alerginya di saluran cerna bisa ada mual, muntah, diare. Itu. Sementara kalau di saluran nafas bisa ada sampai sesak nafas atau sampai serak ya. Kalau di pembuluh darah juga bisa terjadi alergi, itu bisa jadi pucat ya, terus kemudian bisa kolaps, pingsan. Nah, kalau ini semua yang terjadi yang berat itu adalah alergi di saluran nafas dan saluran
peredaran darah gitu, bisa terjadi yang namanya anafilaktik atau shock gitu, shock anafilaktik karena alergi. Nah, itu adalah salah satu masalah dari sistem imun. Nah, sistem imun yang lain yang bermasalah adalah imunodefisiensi. Apa artinya imunodefisiensi? Ini artinya kekurangan sistem imun, namanya defisiensi. Ya, ini bisa primer atau sekunder. Artinya kalau primer ini yang memang dari lahirnya dia dilahirkan begitu. Kalau sekunder itu contohnya adalah HIV/AIDS. Jadi dengan didapatkannya penyakit HIV/AIDS, seseorang jadi nggak punya imun gitu. Sementara kalau SCID ini severe combined immunodeficiency ya, kalau orang normal tuh lahir tuh udah ada sel B sama sel T-nya nih kayak gini. Tapi kalau orang SCID ini dia emang dilahirkan tanpa sel B dan sel C. Akhirnya dia nggak bisa fight kalau misalnya ada infeksi gitu. Sementara tadi kita bicara mengenai AIDS ya atau HIV ya. Kalau AIDS itu sebetulnya adalah orang kalau terinfeksi HIV itu nggak langsung dia jadi sakit gitu, enggak, karena dia tampak biasa aja. Tetapi suatu saat si HIV itu virusnya bisa sangat menurunkan sistem imun sehingga orang itu nggak punya sistem imun. Begitu ada bakteri atau virus lain masuk, akhirnya dia jadi sakit. Begitu ada TBC masuk, virus kuman Mycobacterium tuberculosis, akhirnya dia langsung terkena TBC dan TBC-nya parah, kayak nggak bisa dikombat sama tubuhnya atau sama obat-obatan gitu ya. Sementara autoimun dia nggak bisa ngebedain nih mana sel yang sehat sama sel yang benar gitu, jadi sel tubuh kita aja dianggap masalah gitu ya, jadi akhirnya beresponnya berlebihan gitu. Oke, terus cancer dan sistem imun ini yang menarik karena yang nggak disangka-sangka itu bagi orang, ternyata penyakit kanker itu juga berpengaruh terhadap sistem imun. Jadi orang kanker kalau sistem imunnya baik, dia biasanya angka harapan hidupnya lebih panjang. Tapi kalau sistem imunitasnya buruk, itu kankernya akan growingnya lebih cepat gitu. Jadi bagi yang sekarang saat ini punya keluarga kanker atau sedang menderita kanker, diusahakan bagaimana meningkatkan sistem imun supaya sel kankernya bisa semakin lama semakin berkurang karena sistem imunnya yang lebih kuat gitu ya. Nah, jadi bagaimana imun sistem bisa menyerang kanker? Ingin nggak sih kalau kanker kita bisa dimakan sama sistem imun kita yang baik? Pengen kan? Nah, sebetulnya cara kerjanya seperti ini. Kalau ada sel tumor ya, terus kemudian ada sel namanya APC, antigen presenting cell ya. Terus kemudian ada sel naif sel T sel ya. T sel ini akan teraktivasi menjadi T sel yang teraktivasi ya. Dia diaktifasi oleh apa? Oleh si APC. Jadi begitu ada tumor sel, si APC ini kayak mediator. Dia dia kuar-kuar ke sel T. Ini ada sel cancer loh, gitu. Kamu harus nyerang, ya. Terus kemudian dia langsung teraktivasi nih sel T nih karena dikasih tahu sama si APC kan, ya. Yang berfungsi sebagai APC biasanya adalah makrofag. Nah, terus kemudian APC itu antigen presenting cell ya. Jadi dia ngasih tahu ini loh, dia kuar-kuar kasih pengumuman gitu ya ke sel T supaya dia menjadi aktif, kemudian dia bisa menyerang sel tumor ini dan menghancurkan sel tumor tersebut. Karena kita tahu ya, tadi sel T ada macam-macam fungsinya kan. Ada yang T helper, ada T pembunuh ya kan. Nah, itu dia bisa membunuh sel tumor. Pengennya seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada contoh bagaimana sel cancer. Kalau kita lihat sel cancer kan gambarnya cancer gitu. Tapi sebetulnya banyak sekali sel yang berperan di dalamnya. Wah, itu rumit sekali ini. Di sini ada sel breast cancer atau kanker payudara misalnya udah bertumbuh banyak sekali ya. Ini banyak yang berperan. NK cell ini natural killer cell, ini sel T2, ini sel T ya. Eosinofil ini sel alergi ya, ini T helper. Nah, ini peran-perannya banyak sekali sebetulnya. Makanya intinya apa? Ini nggak perlu dihafalin, tapi intinya apa? Dengan meningkatkan sistem imun, cancer pun bisa lebih distabilkan. Bagaimana sistem imun melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur? Tadi udah kita bahas ya, dengan perannya macam-macam, bisa dari antibodi, dari sel T, dari sel B, dari makrofag. Ya. Oke, sementara kita akan pelajari apa sih herbal-herbal yang bisa meningkatkan sistem imun. Nah, ini ada beberapa herbal yang memang sudah ada jurnalnya, dipercaya meningkatkan sistem imun ya. Jadi udah dalam bentuk jurnal nih. Contohnya adalah Echinacea, bawang putih juga karena dia punya efek antibakterialnya juga ya. Terus kemudian jahe meningkatkan sistem imun juga. Kunyit juga
Ini astragalus, ini bunga-bungaan nih, kalau nggak salah dari daerah India ini. Terus kemudian ginseng, ini juga makanan sehat yang meningkatkan sistem imun ya. Teh hijau, ini kaya akan antioksidan juga. Terus kemudian elderberry, nah ini juga bisa meningkatkan sistem imun dan sebagai antioksidan. Nah, ini kayu manis. Ya, kayu manis itu ternyata juga meningkatkan sistem imun. Jadi masak-masakan Indonesia itu kayak dengan rempah-rempah itu sangat meningkatkan sistem imun. Sayangnya anak zaman sekarang itu nggak mau repot ya. Makan itu kayak pengen yang gampang aja gitu. Makan dagingnya aja gitu. Ya, tapi sebetulnya rempah-rempah ini sangat baik untuk meningkatkan sistem imun. Ya, ini ada namanya andrographies, ini juga meningkatkan sistem imun. Saya nggak tahu nih, ini tanaman apa gitu ya. Nah, yang mau kita perkenalkan pada malam hari ini ya, mungkin bagi yang baru datang ya, yang belum pernah ikut sesi dokter talk sebelumnya, jadi kita perkenalkan One More itu punya produk ya, namanya produk transdermal nano. Jadi seperti ini, transdermal atau topical produk ya. Nah, ini kayak kayak koyo dilem ditempel gitu di kulit, tapi sebetulnya bukan cuma koyo biasa, karena di dalamnya ini menggunakan teknologi nano, di mana di dalamnya ini ada terdapat nutrisi-nutrisi yang baik, tapi dia bisa menyerap lewat kulit. Begitu ditempel ke permukaan kulit, oh ngomong-ngomong ini adalah permukaan kulit ya, ini adalah permukaan kulit bagian atas, terus kemudian ini kulitnya dermis, ini ada di bawah kulit nih, blood circulation, jadi pembuluh darah yang ada di kulit, ini ada jaringan lemak. Nah, kalau kita kepotong dikit langsung darah kan. Nah, sebenarnya jadi penampang ini tuh tipis sekali, walaupun kita ngelihatnya tebal banget di sini ya, kayak roti ya. Tapi sebetulnya itu tipis sekali. Begitu kegores kena pembuluh darah, atau misalnya kayak kita kegores nggak keluar darah dan nggak nyeri, itu berarti yang terangkat cuman bagian epidermisnya aja. Tapi kalau kita kegores terus kemudian keluar darah, itu sebetulnya sudah sampai sedalam ini loh goresannya ya. Nah, produk One More untuk yang transdermal ini bisa sampai ke bagian pembuluh darah ya, nutrisi yang disampaikannya karena menggunakan teknologi nano. Jadi dia nyerap melalui permukaan kulit ya, pori-pori ya, terus kemudian dia masuk tembus sampai peredaran darah dan beredar di seluruh tubuh. Nah, itu artinya apa? Artinya yang diserapnya itu banyak sekali ya gitu, dibandingkan kalau kita eh, makan. Kalau dimakan itu kan banyak yang kebuang lewat saluran cerna gitu. Nah, ini buktinya. Contoh bukti mikroskop elektron. Bagaimana teknologi nanotransdermal ya itu bisa mensupport ini sih gastrointestinal tract ya. Jadi artinya di saluran cerna ya, ini penelitiannya waktu itu menggunakan tikus yang dikasih patch gitu. Terus kemudian dilihat di kulitnya. Terus kemudian tembus nggak nih obat-obatan ini masuk ke saluran cernanya dia gitu ya. Ini penampang kulit ya. Ini adalah contohnya jika cuma dikasih topikal tapi dia tidak menggunakan nano, teknologi nano ya. Ini contohnya yang nomor 2 ini. Dia ini tidak menggunakan teknologi nano. Kita lihat yang warna merah. Ini folikel rambut ya, ngomong-ngomong. Ini tuh yang hitam ini adalah rambut kita. Rambutnya jadi gede banget ya di sini ya. Nah, terus kemudian kita bisa lihat bagian yang merah-merah di sini lebih banyak kan? Ya, di sini lebih banyak kan? Nomor 3 juga lebih banyak kan? Ya. Nah, ini adalah permukaan yang tidak berambut, yang ini ada rambutnya. Nah, dengan menggunakan transdermal nano itu banyak zat aktif yang masuk tembus ke dalam ya, sampai lapisan pembuluh darah. Sementara kalau hanya dioles saja, tapi ya yang dioles biasa aja sih nggak banyak yang keserapnya gitu ya kalau bukan dengan teknologi nano. Nah, yang direkomendasi untuk meningkatkan sistem imun ya, mempunyai potensi meningkatkan sistem imun dari produk One More adalah satu PNG ya, terus kemudian B12 plus, terus kemudian gentleman night or ladies ya, jadi bagi yang gentleman bisa pakai yang gentleman, kalau yang ladies memakai yang ladies ya. Di dalamnya itu ada ginger, ada ginseng, ada zinc gitu. Itu sangat baik untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, terus kemudian ada dekamin. Dekamin itu D3, K2, magnesium, dan vitamin C. Nah, vitamin C ini juga sangat penting untuk meningkatkan sistem imun. Vitamin D juga meningkatkan sistem imun, sangat penting. Ya, vitamin K adalah penyeimbangnya dari vitamin D. Tuh, sementara di sini juga ada banyak vitamin B12, B1, B6, vitamin C, asam folat ya. Sementara di PNG kita udah tahu ya,
fungsinya luar biasa ya. Ginsengnya itu kuat sekali. Jadi ini adalah produk One More yang berpotensi untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Oke, sebagai kesimpulan, wow udah kesimpulan aja nih ya. Nah, sebagai kesimpulan, peta dari sistem imun itu sangat kompleks ya. Jadi ini adalah hal yang rumit gitu mempelajari sistem imun tubuh manusia, tapi kita bisa breakdown seperti ini. Nah, sistem imun itu ya, ini kesimpulan ya. Jadi Bapak Ibu yang tadi ngedengerin bingung, kita ulang dalam satu slide ini aja. Sistem imun itu memiliki organ-organ yang berperan, yang bekerja untuk imunitas supaya sehat dan tinggi. Contohnya adalah limpa. Terus tonsil ya, amandel ya. Tapi kalau bukan berarti kalau amandel itu bisa jadi masalah juga kalau dia bekak-bekak terus tandanya hiper. Nah, hiper itu harus diambil ya, tapi kalau dianya baik-baik aja nggak bikin masalah, itu adalah sistem pertahanan yang baik gitu. Terus kemudian sumsum tulang menghasilkan sel-sel ya, tentunya sel T, limfosit, leukosit. Nah, itu dihasilkan sumsum tulang. Kelenjar timus nih udah makin lama udah makin nggak ada nih kelenjar timus, makin dewasa tuh makin hilang gitu. Kalau masih ada itu kelainan. Nah, sistem imun sendiri itu dapat diperoleh dengan cara alami atau buatan. Nah, buatan ini contohnya ada yang kekebalan pasif dan kekebalan aktif ya. Ini juga ada yang masing-masing, ada yang alami, ada yang buatan. Tadi udah ya. Nah, yang buatan itu caranya adalah dengan diberikan ini imunisasi. Imunisasi itu bisa BCG, difteri, tetanus, campak, HIV segala macam ya. Gitu. Terus kemudian sistem imun sendiri itu dapat dibagi menjadi dua cara kerjanya nih, yang spesifik dan non spesifik. Yang spesifik ini yang artinya udah tahu kan, udah ada memorinya, mau mengkombat siapa saja. Contohnya adalah cara kerjanya si antibody ya, dia tuh macamnya kan ada tadi nama antibodinya si A, si B, si C, IgA, IgD, IgG, IgM ya. Nah, cara kerjanya adalah dengan cara menetralisasi, diendapkan, ditempelin, dianya mendekat ya, kemudian diaktifasi protein dan akhirnya dimakan gitu. Terus kemudian yang non spesifik itu ada yang eksternal sama internal. Jadi yang non spesifik nggak spesifik kenalin. Contohnya apa? Yang ada kulit, kelenjar keringat, ya, asam lambung, ya. Nah, ini yang eksternal. Nah, yang internalnya itu meliputi proses peradangan, pemakanan oleh dimakan atau difagositosis oleh natural killer cell atau makrofag ya. Terus atau kita berikan dari luar antibiotik gitu ya. Ini juga mempengaruhi sistem imun ya. Akhirnya bisa mematikan juga bakteri atau virus gitu. Itu membantu tubuh mematikan bakteri atau virus gitu. Nah, yang terakhir kesimpulannya ya, untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita perlu satu, pola makan seimbang atau nutrisi yang sehat. Nah, nutrisinya ini bisa direkomendasikan yang tadi dari One More ya. Nah, terus kemudian olahraga teratur, tidur yang cukup, jangan stres, minum air cukup, ya, hindari kebiasaan buruk seperti begadang gitu, minum alkohol ya, merokok, kebersihan pribadi dan lingkungan juga dijaga. Ya, paparan sinar matahari itu baik, tapi kalau terlalu terpapar itu bisa menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Terus kemudian jangan lupa vaksin. Nah, usaha-usaha ini digunakan untuk meningkatkan sistem imun kita, ya, sistem imun semua ini nih, sehingga akhirnya timbul memori imunologis kalau suatu saat patogennya masuk, kemudian menjadi tidak sakit lagi. Ya, oke demikian sepertinya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih Dr. Petra Melvina atas penjelasannya yang luar biasa. Mantap malam hari ini. Dan di kolom komentar juga sudah banyak ini Dok pertanyaan-pertanyaannya, karena ternyata banyak juga ya yang ya antusias ternyata. Gitu. Oke Dokter, Oke, bisakah boleh mulai boleh kita mulai ditanyain aja ya. bacakan pertanyaannya Dok ya? Iya, Iya. oke. Karena ternyata Ini banyak di nih. sini ngelag nggak? Aku udah pindah-pindah tempat nih soalnya. Iya. Sinyal aku Enggak. oke nggak sekarang? Oke, aman Dok, aman.
Aman ya? Oke, Saat baik-baik. Ya ini kita cukup lanjutkan aman dengan ya. pertanyaan. Cuma Oke. suaranya agak jauh ya. Oh gitu ya, Suaranya suaranya yang agak agak. jauh ya. Ini soalnya pakai Heeh. handphone sekarang. Oh ya, enggak pakai headset ya, Masih Dok. agak masih agak jauh suaranya. Atau coba Ya, saya balikin gini ya. Nah, kalau kayak gini masih jauh nggak? ya, sah. Lebih lebih ini, lebih jelas. Oke, baik, baik, baik. Ya. Pertanyaannya apa aja nih? Saya nggak bisa lihat Oke, layarnya Dok. soalnya. Ya, saya bacakan ya. Yang pertama ini, Ya, Dok. Heeh. Kalau seseorang sudah punya genetik kanker, bisakah ya. memutuskan mata rantai genetik tersebut? Bagaimana caranya, Dok? Oke, jadi kalau udah punya gen kanker ya tergantung nih jenis kankernya tuh apa. Kita biasanya tahu kita punya gen kanker kalau misalnya punya keluarga yang cancer juga ya. Misalnya punya keluarga yang orang tua ada kanker payudara atau ada kanker usus gitu ya. Nah, itu apa namanya? Itu bisa juga menyebabkan kita juga teresiko ya untuk terkena kanker gitu. Nah, kemudian kalau kita udah punya gen itu, cara memutusnya apa? Memang kalau untuk payudara, sebenarnya kalau gen BRCA itu agak sulit diputus gitu. Makanya kenapa Angelina Jolie dia potong payudara ya kan? Karena dia tahu bahwa orang tuanya beresiko dan orang tuanya cancer dan dia beresiko karena gen BRCA2 itu kalau orang gen BRCA2 85% itu memang dia jadi cancer loh gitu. Makanya kemungkinan dia kena cancer kan besar. Jadi dia putuskan dengan cara apa? Dengan cara mengoperasi payudaranya gitu. Nah, di Indonesia pemeriksaan itu masih jarang ya. Nah, tapi di luar negeri udah banyak gitu. Nah, tapi kalau untuk memutus cara yang paling gampang adalah dengan mengkonsumsi makan makanan yang sehat, terus apa tidak ngerokok, jauh pokoknya yang gaya hidup sehat tadi semua lah yang udah diajarin ya. Nutrisinya juga dicukupi, istirahatnya cukup, ya olahraganya teratur gitu. Nah, itu setidaknya bisa mengurangi resiko kita kena cancer. Karena apa? Faktor genetik itu rata-rata itu cuma 30% nih menyebabkan penyakit. Nah, sisanya 70% yang menyebabkan seseorang benar-benar kena penyakit itu adalah faktor lingkungannya. Jadi kalau misalnya itu semua begitu. Jadi kalau genetik itu kayak orang ya sebetulnya bakat atau genetik untuk main musik itu ada loh. Bakat main musik itu udah bisa dicek tuh genetiknya saat ini. Nah, kalau seseorang memang punya bakat main musik, tapi dia nggak pernah dikasih latihan musik, kira-kira dia bisa main musik nggak? Nggak kan? Nah, begitu juga dengan penyakit. Kalau udah ada gennya, tapi terus kemudian kita apa gaya hidupnya sehat, nggak apa namanya nggak makan makanan yang merangsang jadi cancer gitu, melakukan kayak apa ya kena polusi udara, ya pokoknya hal-hal yang ke arah cancer ya. Nah, kalau kita memutus itu rantai, itu 70% kita sebetulnya terhindar dari cancer gitu. Ya, Oke, lanjut Bu. ya. Ya, oke. Lanjut ya. Ya, semoga bisa dipahami oleh tadi yang bertanya di awal tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Dokter Meta, kalau telapak kaki panas itu kenapa ya? Dan panasnya itu sore menjelang malam. Oh iya itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sistem imun ya. Mungkin bisa dicek Ya apakah ada ada ya. saraf kejepit nggak. Atau jangan-jangan ada Oh ya. misalnya ada bengkak kaki, kakinya capek-capek, jangan-jangan ada kayak mulai ada varises. Atau harus pakai Oke. stocking varises gitu. Yang kayak pelebaran Oke. pembuluh darah itu harus dicek lebih lanjut sih. Banyak itu Ya. penyebabnya. Oke, oke. Ya. Oke, Dok. Ya, kita lebih terfokus ke Wah arah ini yang saya yang putus apa pertanyaan gimana? Oke lanjut lanjut. kayaknya suaranya agak ngelek-ngelek ya. Kita langsumin aja, Dok ya. Kita terfokus ke arah yang pertanyaan yang lebih Oh, mengarah ke sesuai topik ya, Dok ya. Tuh. Kalau yang kurang sesuai topik nanti mungkin bisa dipercepat aja. Ya. Ini ya dari Bu ya. Evita, Semarang. Ini Suami saya kena vomigus vulgaris dan mendapat obat metilprednisolon. Sejak kenal One More, saya kasih PNG di dekat kulit yang melepuh, jadi cepat kering, dan saya sudah mudah tidur setelah pakai B12 juga. Bagaimana menjaganya supaya tidak kambuh? Karena kadang-kadang tiba-tiba kulitnya masih melepuh-melepuh. Bagaimana, Dok?
Oke, itu adalah salah satu penyakit autoimun ya. Nah, itu caranya adalah nanti kita akan bahas topik autoimun sendiri. Tapi salah satu tipsnya untuk autoimun itu nggak boleh stres. Pertama, hindari stres ya. Kalau ada stres nggak bisa tidur atau dari tidur kebangun-bangun itu bisa pakai melatonin patch gitu. Terus kemudian eh apa namanya selain autoimun itu bisa dicetuskan stres, itu bisa juga dicetuskan oleh pola hidup yang berantakan. Makanya jadi pola hidupnya harus teratur ya, jadi mulai makan teratur, olahraga juga teratur gitu. Terus kemudian jauhi faktor resikonya, misalnya kalau pasti tahu tuh yang punya autoimun dia jadinya kalau apa gitu. Kalau banyak begadang berarti jangan begadang gitu ya. Nah, pencetusnya apa? Kalau kelelahan, nah berarti jangan terlalu lelah, harus tahu kapan menyetop pekerjaan gitu ya. Nah, Oke. apa produk One More yang kemarin udah berhasil dipakai, ya silakan dipakai terus gitu. Jadi karena apa produk nutrisi One More ini One More ini bukan obat ya, ini tuh nutrisi gitu. Jadi di dalam itu banyak mengandung herbal-herbal dan nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Kalau misalnya ibu memang sudah merasa bahwa itu bagus ya dilanjutkan, bukan berarti di stop gitu. Karena kan sama seperti makan atau maintenance gitu ya. Emang kalau kita udah makan sekarang kenyang, besok kita nggak butuh makan lagi gitu kan, tetap butuh ya. Ya jadi seperti itu. Oh iya ya, oke. Jadi pemakaian sama selamanya seperti kayak kita makan gitu ya. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Bu Hajah Tik Tik Sartika dari Cianjur. Bagaimana jika sistem autoimun bekerja tidak normal atau mengalami gangguan kelainan yang terjadi pada sistem kekebalan? Ini maksudnya Nah, gimana nih, autoimun Dokter? itu macam-macam. Rata-rata eh, mungkin bertanya ya apa yang terjadi pada orang autoimun ya. Nah, orang autoimun itu pada dasarnya apa yang terjadi adalah dia kan tadi kita bilang ya bahwa sistem imun itu di rame nih, saya di sini rame banget, lagi rame banget, maaf ya kalau ada suara-suara lain. Jadi Iya, apa sistem imun tubuh itu ya kita tahu tadi seperti polisi-polisi patroli gitu kan, dan punya fungsi macam-macam ya. Nah, sel-sel itu kan seharusnya dalam keseimbangan. Terus kemudian dia patrolinya gunanya harusnya apa namanya menangkap benda asing kan. Nah, benda asing itu berupa bakteri, virus, jamur gitu atau sel kanker ya enggak. Tapi yang terjadi pada orang autoimun, si sel-sel yang patroli itu, jadi polisinya tuh tiba-tiba jadi error, menganggap bahwa dirinya sendiri yang lagi dijagain itu adalah benda asing yang harus ini ditangkap, dibunuh gitu loh. Nah, akhirnya jadi mempunyai sistem imun yang terlalu berlebihan dan merusak ke diri orang itu. Itu yang terjadi pada orang autoimun. Makanya harus diseimbangkan lagi ya. Next dibilang next ya, Dok. Ya, ini dari Gisnaya. Dok, saya sakit kanker di belakang hidung. Itu saya beri PNG, Omevia, Dekamin, B12. Karena takut dengan dokter, maka dia off obat. Oh, ini maksudnya kliennya. Gitu. Jadi klien saya sakit kanker di belakang hidung. Saya beri ini ya, tadi produknya One More. Kemudian karena dia takut dengan dokter, maka dia menghentikan obat-obatnya. Dan periksa dengan penempelan 5 kali, katanya sudah enak tidurnya, makan dan nafas, tapi 2 minggu kemudian merokok lagi dan kansernya itu tumbuh lagi. Dan katanya lebih sakit. Karena tidak tahan sakitnya, terus dioperasi dan setelah operasi tidak pakai produk One More. Katanya karena tidak boleh sama dokter. Setiap seminggu sekali periksa darah, bagaimana dok biar klien saya itu mau pakai lagi One More tanpa takut dengan dokter yang merawat. oh iya memang ini begini ya agak sulit sih karena nggak semua dokter itu memperbolehkan pasiennya menggunakan apa namanya produk lain gitu ya. Tapi sebetulnya itu mungkin terjadi karena waktu itu sempat stop apa obat-obatan dokternya hanya pakai One More aja ya. Makanya saya selalu Ya, bilang bahwa One More itu bukan pengganti apa obat-obatan dokter obat. gitu. Jadi teman-teman di sini juga apa para leader dan para ini ya apa namanya semuanya ini yang kan pasti ada ininya ya, ada upline-nya, ada downline-nya gitu kan ya. Nah,
itu bukan pengganti obat dokter ya, gitu. Jadi obat dokternya tetap harus dikerjakan. Ini tuh nutrisinya tuh bagus. Nah, para tenaga medis itu akan menjadi sangat skeptis gitu loh kalau seandainya dibilangin bahwa ini stop aja gitu, semua obat-obatan dokter stop, udah gitu kamu ganti ini adalah magic gitu ya, kayak ada apa stiker magic gitu. Nah, itu jangan sampai menjadi seperti itu, karena kalau tiba-tiba jadi ada cancer lagi kan orangnya jadi nggak percaya sama one more lagi gitu, benar nggak? Padahal sebenarnya bukan one more-nya yang apa bukan one more-nya yang jelek gitu. Tapi kan kita yang namanya cancer itu memang sulit ya. Udah dikasih kemo aja masih bisa tumbuh gitu kan. Tapi sebetulnya pengobatan cancer itu adalah multimodalitas. Jadi semua tuh harus bukan dicoba ya, semua itu harus dipakai dengan semuanya gitu. Jadi secara holistik kalau kita bilang obat dokternya jalan, terus terapi one more-nya juga jalan, karena itu berupa nutrisi-nutrisi. Orang cancer itu kadang-kadang suka susah makan ya, gitu. Minum obat susah, makan susah. Terus kemudian juga ini apa namanya, kadang-kadang moodnya naik turun, ya nggak, kadang-kadang sedih, kadang dia depresi gitu. Nah, itu secara healing mental, segala spiritual itu juga perlu perlu ditangani dengan baik. Jadi nggak bisa cuma pakai satu modalitas dengan obat-obatan dokter aja. Itu sebetulnya konsep yang perlu ditekankan kepada pasien-pasien atau klien kita gitu ya. Jadi one more itu bukan obat dewa yang bisa ngobatin segala macam, tapi banyak nutrisi-nutrisi yang bagus di dalamnya yang bisa disampaikan lewat transdermal nanonya dengan teknologi nanonya yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh gitu. Nah, pada orang cancer juga akan bermanfaat kalau menerima kemoterapi atau radiasi, itu kan ada sel yang rusak ya. Jadi kayak sel rambut rusak, semua sel pokoknya rusak berantakan kan. Nah, dengan ditempelkan atau dengan memberikan nutrisi yang tepat ya, salah satunya adalah dengan produk One More ini, itu bisa meningkatkan sistem imunnya, bisa meningkatkan juga kayak mualnya juga berkurang gitu ya. Nah, itu akan membantu meningkatkan sistem imunnya orang itu gitu. Jadi jangan hanya pakai satu aja. Itu ya pesannya. Ini sekarang suaranya udah Oke, lumayan ya. belum? Saya ganti tempat nih tiba-tiba tadi Sudah, ada yang teriak-teriak di pinggir saya. sudah bagus, suaranya sudah Oke, lebih oke, jelas sekarang. lanjut ya. Ya. Jadi memang perpaduan antara obat dengan produk One More itu yang paling bagus ya dok ya sebenarnya. Ya, ya. Betul. Ya kan? Heeh. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih dok. Dokter ini saya Retnaningsih, usia 54 tahun, pernah operasi amandel waktu kelas 4 SD. Pertanyaannya, Oke. kenapa sekarang jarang sekali anak-anak yang amandelnya sudah membengkak, tetapi jarang dokter yang mau mengoperasinya saat Oh, enggak ini? juga sih. Saya Masih sendiri baru operasi tahun 2019. oh Iya. ya Jadi gini, berarti ya ada kriteria orang harus dioperasi amandel itu ada kriterianya. Jadi nggak semata-mata amandelnya gede terus langsung diangkat gitu enggak gitu ya. Nah, amandel itu sebetulnya memang berfungsi untuk sebagai apa kayak barrier atau pertahanan tubuh. Tapi harusnya dia di atas 7 tahun tuh udah hilang. Jadi normally orang di atas 7 tahun yang normal itu udah nggak ada amandelnya gitu. Nah, orang di atas anak-anak di atas umur 7 tahun kayak misalnya umur 8 tahun, 10 tahun atau mungkin yang dewasa yang umur 20 tahunan lebih tapi masih punya amandel, kadang-kadang itu menjadi lebih sensitif makan apa salah dikit dia langsung menjadi batuk atau kena kena hirup lah ya virus apa langsung radang tenggorokan, langsung jadi kayak over sensitifnya gitu. Nah, kalau seandainya dalam 1 tahun itu kambuh batuk pilek yang radang tenggorokan sampai demam itu lebih dari 4 kali, batasnya itu 4 kali, itu udah merupakan indikasi operasi gitu. Tapi berarti nggak benar nih kalau ada mitos, karena ada mitos juga kan yang bilang bahwa jangan operasi amandel nanti jadi nggak punya daya tahan tubuh gitu ya. Itu ya enggak. ya betul. Karena Oh, memang di atas 7 tahun emang udah nggak ada harusnya amandel itu gitu. Tapi indikasi operasinya tuh kalau setahun lebih dari 4 kali baru disuruh operasi. Kalau enggak sih ya biarin aja. oh gitu Oke, ya. lanjut ya. Ya lanjut ini terima kasih dok. Kemudian ini ada lagi dari Maya Sari. Yang saya tanyakan tentang kanker serviks dok boleh ya?
ada konsumen saya setelah ditempelkan produk PNG B12 Slim Style Ladies Night semakin mengalami pendarahan hebat sampai HB-nya turun drastis dan mengalami sampai pingsan. Nah, gimana solusinya dokter? Itu masih pertama penempelannya. Oh, itu Jadi mah baru satu bukan paket masalah patch-nya, masalah penyakit kansernya. Jadi jangan berharap sebentar aja. produk One More itu adalah produk dewa yang begitu kita tempel semuanya masalah selesai. Gitu ya. Tapi bukan berarti juga bahwa ini nggak Perlu berguna proses ya gitu. sebenarnya. Ya, betul. eh Sangat berguna untuk penderita kanker kayak ginseng ya kita tahu, terus yang antioksidan. Coba dengerin apa dokter Tok bagian antioksidan bagian cancer ya, kalau nggak salah pernah ngasih kan bagian cancer. Nah, itu breast cancer Ada. kalau nggak salah itu contohnya. Nah, Ya, itu 2 minggu yang lalu. bermanfaat. Iya, bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi bukan berarti kalau ditempel produk One More kanker serviksnya hilang. Itu enggak. Terus kanker serviks itu ada stadium 1, 2, 3, 4. Kalau sampai berdarah-berdarah itu udah sebenarnya stadiumnya biasanya udah 3 ke atas gitu. Nah, stadium 3 ke atas itu yang harus dikerjakan apa? Pertama operasi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga radiasi. Tiga-tiganya harus dikerjakan, tapi dikerjakan itu memang berat ya bagi penderita kanker, itu berat sekali gitu. Rasanya juga berat gitu ya. Nah, One More ini bisa menjadi tambahan terapi untuk mereka. Tapi jangan dibilangin setelah ditempel terus kemudian ini pasti sembuh nih. Si ini ditempelin juga sembuh gitu. Nah, kita nggak bisa tuh ngomong kayak gitu. Karena apa? Penyakit yang suatu saat kita bilang sembuh, itu siapa tahu lagi tidur gitu. Serta. Yang Ya, perlu kita tekankan adalah, ini adalah nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Terus manfaat-manfaatnya adalah tiap itu ada manfaatnya kan, tiap produk ada manfaatnya. Nah itu diceritakan aja manfaatnya semua gitu. Terus kemudian ya ini nutrisi, jadinya orang sehat, orang sakit juga tetap membutuhkan nutrisi baik kan gitu ya. Tapi bukan berarti ini adalah obat dewa yang bisa menyembuhkan kanker serviks. Gitu. Ya. oke, ya. Ini lanjut ya dok ya. Ini ada pertanyaan kalau mengatasi insomnia itu ya bisa pakai kalau udah ke One More bisa pakai melatonin ya dok ya. Atau, dok suaranya dok kepencet kayaknya. Oh iya kepencet betul-betul. Pakai melatonin jam 6 sore ya, jam 6 Melatonin sore ya. pakai Oke. melatonin. Oh jam 6 sore ya baik. Banyak yang Kemudian ini ini loh, dari kalau ini testimoni pasien saya. Kebetulan pasien saya ada yang pakai melatonin juga gitu, bahkan ada yang udah pakai obat tidur ya. Terus dikasih patch ini em, apa namanya? Dikasih patch ini tuh bisa menggantikan obat tidurnya yang kayak Silgan gitu. Oh, ternyata bisa kok tidur tanpa obat tidur. Oh, good saya bilang ya. Gitu ya udah. keren keren Dicoba melatonin aja keren ya. berarti. Ya siap. Ini dari Bu Sri Supatmi Boyolali. Tanya dokter, ada pasien kena tumor ovarium. Ini sudah diambil 4 tahun yang lalu dan dia belum nikah. Yang saya tanyakan apa penyebab tumor tersebut terus sekarang sudah nikah. Apakah kemungkinan bisa punya keturunan dan produknya yang dipakai adalah PNG B12 melatonin dok. Betul nggak? Itu nanti dibahas di topik cancer aja Di ya. topik Sebenarnya sama berikutnya. breast cancer. Oke. Ya. Oh ya, oke. Nanti berarti bisa dibuka lagi rekaman YouTube-nya yang breast cancer ya, Bu Ya, Patmi. breast cancer ya, Ya, sama itu. ya. Waktu itu pas saya yang membersamai Dokter Meta. Itu ya. Kemudian ini dari Yusridal, penyakit lambung apa autoimun supaya terhindar dari penyakit lambung? Ini maksudnya gimana ya? Maaf. Oh, Eh, yang sakit lambung nanti nonton Dokter Talk sakit lambung tuh udah ada ya. oh ya, oke. Yang GERD itu ya. Ya. Iya. Kemudian ini dari Bu Hasna Anyer. Dok, kalau kata dokter murid saya kena saraf di kepalanya usia 7 tahun dan anaknya sangat aktif, tapi belum bisa bicara. Nah, ini juga eh, di luar topik juga ya dok ya kayaknya ya. Iya. Iya. Kita langsung skip ya, Bapak Ibu mohon maaf ini karena kebetulan dokter Meta juga ada acara, jadi tidak semua pertanyaan bisa terakomodir ini. Ya, kemudian dari Masti.
mau bertanya, kalau orang mengandung kurang darah harus pakai pad yang mana ya? Nanti bisa ada ya Oke, dok ya kayaknya ya. apa tuh? Hmm. Yang asam folat, yang ada asam folatnya apa yo? Yang untuk orang Nah, mengandung. ya Ayo ayo apa teman ditulis. Hafal Ibu? nggak? Ya silakan ditulis. Kok belum ada yang jawab? Nah, wih, 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 B12 wih, tuh wih, wih. betul tuh. Ya, udah ada jawabannya tuh Langsung, di langsung rame begitu ya, chat Bapak Ibu ya. Masni. Betul? Nah, kemudian Ya, betul jadi ya pakai B12. B12 plus ya, di dalamnya ada B1, B6, B12, vitamin C, sama asam folat. Nah, vitamin C itu meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi zat besi dari makanan, contohnya misalnya kita makan kangkung, ya, makan zat besi kayak daging, itu kan dalamnya ada zat besi. Nah, itu penyerapan zat besi itu akan ditingkatkan seiring dengan konsumsi vitamin C. Jadi kalau vitamin C di darah kita cukup, ya, itu kan dari apa patch yang warna kan nyerap ke darah ya, jadi nyerap gitu lewat kulit gitu, nyerap sampai ke darah. Jadi nutrisi untuk darah tuh langsung gitu ya. Nah, kalau vitamin C di dalam darahnya cukup, itu penyerapan zat besi pun sebetulnya terjadi dengan baik gitu ya. Nah, memang di One More itu belum ada nutrisi khusus Fe atau zat besi, makanya zat besinya masih perlu ditambahkan konsumsinya lewat oral ya. Tapi sisanya bisa pakai yang B12 plus ya. Oke, siap. Ini kayaknya terakhir nih pertanyaan dari Ibu Surya dari Solo. Kalau saya hipertiroid sudah diobati dan dinyatakan normal, apakah masih terus harus minum obat PTU dan propanol, dok? Oke, propanolol ya. Nah, untuk yang hipertiroid itu pasti dikasih PTU. Nah, kapan PTU itu bisa di stop? PTU itu nggak boleh di stop tiba-tiba. Jadi ibu akan menggunakan PTU itu selama 2 tahun gitu. Terus kemudian setelah 2 tahun itu akan di stop bertahap. Ya, kalau di stop bertahap terus ternyata apa namanya kadarnya hormonnya tetap baik, itu nanti pelan-pelan akan diturunkan dosisnya hingga di stop gitu. Dengan Ya, catatan di follow up sama dokternya. Jadi jangan lupa kembali ke dokternya ya. oke. Ya, baik begitu ya, Ibu Suryantari. Oh, ini ternyata satu lagi pertanyaan terakhir, dok. Ternyata malah tentang autoimun yang ditanyakan. Teman saya didiagnosa terkena autoimun. Kulitnya sensitif jika tersentuh. Saat ini dia akan dirawat. Solusinya bagaimana, dokter? Dia sudah pantang makanannya. Dia sudah apa tadi terakhir? Pantang, pantang. Jadi sudah menjaga pola makannya, mungkin maksudnya seperti itu. Oh, autoimunnya sensitif jika tersentuh. Maksudnya kalau kesentuh sakit atau jadi lecet atau apa ya? Ya, anggap aja mungkin Harus mungkin kayak sakit kali gimana? ya, dok ya. Maksudnya dia sudah Mungkin pantang, anggap teman aja saya autoimun, kulitnya sensitif. Saat ini akan dirawat. Jangan-jangan Stephen Johnson syndrome nih. Jangan-jangan ada alergi obat atau apa nggak tuh ya? Itu belum jelas sih. Diagnosa autoimun lah banyak ya. Dia bilang autoimun itu ada lebih dari 100 diagnosa itu autoimun sendiri itu. oh Jadi bentol-bentol, kita dok. kalau ngomongin autoimun Bentol. aja ya di dalam One More nih dokter talk autoimun aja 52 minggu itu nggak selesai itu autoimun terus yang diomongin ya Oh karena ternyata lebih dari banyak ya. 100 penyakit gitu. Nah, Oh ya. One More di mana ininya apa kita bisa mengisi di mana nih untuk pasien-pasien autoimun. Tetap dia harus kontrol ke dokternya untuk mengontrol tindak autoimunnya. Kalau memang harus dirawat, ya dirawatlah gitu ya. Supaya terkontrol dulu nih sistem imunnya gitu. Terus kalau yang kulit yang disentuh itu masalah, biasanya itu ada lupus kah? Atau ada apa Stephen Johnson. Kalau Stephen Johnson tuh yang harus dirawat. Atau ada toxpen, namanya toxic apa namanya nekrolis apa ya jadi kayak nekrotik jadi jaringan kulit pada mati termasuk mukosa dalam kayak mulut saluran cerna itu juga pada mati selnya gitu. Nah itu juga ada tuh autoimun jenis seperti itu masalahnya ya. Kalau fatal harus dirawat ya rawat aja. Tapi yang untuk kulit autoimun ya selain yang tadi untuk sistem imun ya itu semuanya dipakai ya bukan dipilih yang tadi ditambahkan yang tambah kolagen patch. Ditempelnya di kulit yang sehat, jangan di kulit yang sakit ya. Gitu. Oke, Oke. ya. Oke, dokter. Sepertinya sudah semua pertanyaan terjawab ya ini ya. Itu sudah ya, dokter. Iya, oke, baik kalau begitu.
dengan seremoni ya. Oke, nah sebelum kita tutup dokter, ya ini dari One More Academy memberikan hadiah untuk para peserta yang hadir masih bertahan pada malam hari ini. Cuman karena hadiahnya sangat terbatas, jadi di sini bagaimana kalau kita berikan pertanyaan dokter? Gantian kita yang berikan pertanyaan ya. Gitu. Kan tadi Oh, Bapak gitu peserta ya. sudah nih. Ya, kita berikan pertanyaan ya. Pertanyaannya apa ya? Oke. Dari dokter atau dari Udah saya? siapin pertanyaannya? Enaknya nih, Dok. Sudah. Hah? Mana dari dokter apa dari saya yang memberikan pertanyaan? Dari Bu Dewi aja yang udah siapin pertanyaan. Saya belum siapin pertanyaan. Nanti Ya. kalau pertanyaan saya dikasih soal ujian kedokteran. Ya, oke. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu semuanya. Dan juga untuk tim player yang ada di balik layar, mohon untuk dibantu nanti menjadi juri siapa yang menjawab tercepat. Itu nanti yang akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya tentunya juga menarik pastinya ya, gitu. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu sekalian. Sinyalnya, nah, yang belum sinyalnya kurang kuat mungkin bisa lari keluar rumah, naik ke atap genteng, agar nanti bisa menjawab yang pertama kali. Ya, oke, ya saya berikan pertanyaan ya. Eh, siapakah nama lengkap dokter cantik kita yang membersamai setiap hari Senin malam? Ya, ya siapa? Ya, ya oke. Dari tim player, siapa nih juaranya? Boleh dibantu? Yang pertama kali tadi siapa ya? Yang pertama dan benar ya. Yang pertama dan benar, tentunya. Oh, ternyata ini yang nomor satu adalah dari yang menjawab tadi mana? Bentar, bentar. Oh, ini ya? Ya, atas nama Lenis. Ya, ini dari mana nih? Iya, betul Lenis. sekali. Sudah menjawab dengan benar. Dokter Meta Melvina. Iya, betul. Ya, selamat Mbak Lenis. Mbak Lenis nanti silakan menghubungi upline-nya untuk diinformasikan alamatnya, ya, alamat lengkapnya, atau boleh catat nomor telepon saya, nanti akan saya teruskan ke pihak manajemen One More Academy. Ya, nomor saya 0857 0243 5723. Ya, gitu ya. Oke, selamat Mbak Lenis dan Bapak Ibu semuanya. Nantikan hadiah-hadiah setiap acara Dokter Talk setiap hari Senin malam. Makanya pastikan untuk bisa ikut ya. Oke, baik dokter, terima kasih sekali atas waktunya ya di tengah kesibukan dokter yang luar biasa. Masih juga menyempatkan untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Terima kasih sekali untuk Dokter Meta dan juga terima kasih untuk rekan-rekan sejawat yang pada malam hari ini juga ikut hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini, juga untuk semua peserta ya, peserta Zoom pada malam hari ini, dan tentunya juga untuk tim player yang berada di balik layar yang ikut juga menjaga agar acara ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Oke, saya Dewi Amalia juga mohon pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali di acara Dokter Talk Senin malam, setiap hari Senin malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Dewi sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan teman-teman belakang layar. Sampai jumpa ke Dokter Talk minggu depan. Ini kita masih ngomongin sistem imun ya, karena panjang dan banyak. Kan penyakit-penyakitnya belum. 52 ya, Dok. Ya, baru Ya, 1 tahun kita bahas tahun autoimun. saya izin melanjutkan acara lagi.